Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa ala kulli shalihan wa ala man wasalahu rabbil alamin Muhammad bin Abdullah wa ala man awal habib sallallahu wa ala man awal Muhammad sallallahu wa ala man awal Raja wa ala man syekh Abdul Nabi wa ala man syekh Muzal wa ala man syekh Muhammad bin Amr bin Ali Allah wa badani wa ala man awal syekh Khalifah alladhi yusudan ala hadhihi wa ala kulli shalihan wa qulus ala man awal syekh Imam Al-Habib Bapak Sadar Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu billahi qulu ma syaa Allah mafruhu la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma. Istadarat kama istadarat al-malaikatu fi madinatil rasul bila hadaqin wa la zuhur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarasna billah min aduwina wa aduwillah min sa'ni arshillah ila qahilatillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sam'atuhu la tanqadi'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna 'ala al-aradani bizuri min al-jinni wal insi wal wuhus wa ghayrihim min sa'iril makhluqat min basharin aw shaytanin aw sultanin aw waswas فَأَدْ نَظَرَهُمْ بِالْإِخْلَاصِ وَقُلُوبَهُمْ فِي وَسْوَاسٍ وَأَيْدِيَهُمْ فِي إِخْلَاصٍ وَأَمْرِهُمْ إِلَى رِجْلِ إِلَى الرَّأْسِ لَا فِي سَهْلٍ يَقْطَعُ وَلَا فِي جَوْلٍ يَقْطَعُ بِمِئَةِ أَلْفٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويتعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتدخله التذكير والإفادة والاستفادة ونفع التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتواضعه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى قال مفطرات الصوم الأشياء التي تفطر الصائم ثمانية. Sahibul kitab akan membahas pada malam ini, menerangkan kepada kita tentang dalam kitabnya tentang al-asya' allati tuftiru shaim. Al-asya' perkara-perkara allati yang tuftiru bisa membatalkan as-shaimu puasa seseorang
Samaniyatun, ada 8 perkara. 8 perkara inilah yang bisa membatalkan atau menghilangkan atau sahnya puasa seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi kita lagi bahas, lagi fokuskan ini bulan Ramadan. Dukhulu syai'in ila al-jawfi bil akli aw ghairihi 'amdan fala yuftiru sha'imu idza akala syai'an nasiya. Yang pertama yang membatalkan puasa disebutkan oleh mu'alliful kitab, dukhulu syai', masuknya sesuatu. Dukhul, masuk, syai'un, sesuatu. Ila al-jawfi, ila, ke, al-jawfi, ke dalam. Ke dalam mana? Bagian dari tubuh kita. Jawfi itu sebenarnya lebih dikaitkan dengan ke dalam kerongkongan atau masuk ke dalam perut. Jawf. Jawf itu pada dasarnya arti sesuatu yang di dalam, disebut jawf. Masuknya sesuatu ke dalam bil akli, karena makan, au ghairihi, atau lain sebagainya. Maksud lain sebagainya apa? Minum, amdan, dengan sengaja. Lagi puasa dia makan atau minum dengan sengaja, pura-pura lupa, dia batal. Memang kalau nggak sengaja nggak batal. Fala yuftiru sha'imu idza akala syai'an nasiya, apabila dilakukan karena lupa nggak batal, atau dilakukan karena ikrah, dipaksa, juga nggak batal. Jadi sebenarnya dia lagi puasa, ditodong sama orang, dia makan dia makan dan nasi, kalau enggak ada tusuk, dan dia serius ngomongnya, bukan lagi bercanda. Dan itu makan sesuap dua suap sesuai dengan perintah dia, batal nggak? Nggak batal, karena ada ikrah, dipaksa. Itu dipaksa makan cuma 1 suap, tapi itu makannya 2 suap, batal nggak? Batal. Itu kan dari makan 2 suap. Berarti suapan yang kedua itu keenakan kan? Itu cuma disuruh makan 1 suap, itu dipaksa, nggak batal. Cuma ente berlebihan makannya, nggak sesuai dengan perintah dia atau ancaman dia, baru dinyatakan batal. Kenapa batal? Karena sengaja. Ini harus kita hindari di bulan Ramadan. Nah, maka ini salah satu ibadah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa jadi di hadapan orang kelihatannya pucat, bibir kita kering, padahal kita habis minum 1 liter air. Nggak tahu cuma Allah deh. Kita bisa tipu orang, tapi Allah tidak bisa ditipu. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Puasa satu-satunya ibadah kata Allah untukku. Maksudnya untukku apa di sini? Bukan Allah butuh puasa kita. Untukku itu maksudnya akulah yang bisa menilai orang tersebut puasa atau tidak. Manusia nggak tahu. Kalau sholat kan kelihatan. Orang tiba-tiba ente punya anak, punya adik sholat sama, tiba-tiba dia mau sholat. Kita kan bingung kapan mau sholat, tuh nggak sholat sujud dari tadi. Atau kita minta dia itu boleh zakat, dia bilang boleh zakat, padahal dia nggak keluar dari rumah, kapan dia zakat? Itu kan ibadah yang lain masih bisa terlihat, puasa nggak bisa. Yang tahu hanya Allah. Allah itu maksud fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, aku yang akan berikan balasan bagi orang yang berpuasa. Emang ibadah selain puasa bukan balasan dari Allah juga. Cuma ibadah yang lain itu balasannya sudah ditentukan. Kita berbuat baik dihitung sama Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Puasa doang yang disembunyikan sama Allah sebesar apa pahalanya? Itu yang dimaksud wa ana ajzi'u bih, aku akan berikan balasannya, karena balasannya tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu balasan bagi orang yang berpuasa. Maka saking mulianya puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dalam surga sebuah pintu yang bernama Rayyan. Itu apa kata Nabi, la yadkhuluhu illa shaimun, nggak boleh yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa.
Ahli puasa sudah masuk semua dari pintu itu, kata Nabi, tuh berat ditutup itu pintu, nggak akan dibuka lagi selama-lamanya. Maka mudah-mudahan kita punya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari makan minum dari mulai subuh sampai azan maghrib. Dan hindarilah makan dan minum ini dengan cara yang sunnah, cara yang akhlak. Bukan gak makan, gak minum, dia hantam sama dia tidur dari pagi sampai maghrib. Yang penting bukan makan dan minum, itu namanya bukan puasa. Dia menghindari puasa justru itu, bukan puasa dia. Orang disebut puasa itu merasakan lapar dan haus. Di samping itu dia mujahadah, baca Quran, dia sholat berjamaah, itu orang puasa. Cuma kalau kita nggak mau puasa dari pagi kita hantam sampai malam, menjelang maghrib kita tidur, ini bukan puasa, menghindari puasa. Seolah-olah puasa padahal dia bukan puasa. Kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang puasa enggak dapat pahala apapun, enggak ada balasan kecuali lapar dan haus. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai puasa kita itu hanya dinilai lapar dan haus saja. Yang kedua yang membatalkan puasa, ta'ammudul qai'. Ta'ammud, disengaja, al-qai', muntah. Dia kagak ambil masukin jarinya supaya muntah. Itu mau ada yang balik, enggak ada yang balik, tetap puasanya batal. Karena ada unsur kesengajaan. Kalau enggak sengaja tiba-tiba mual muntah, apabila ada yang balik, baru batal. Sudah balik kemana? Dia muntah, ada sisa di mulut, kalau itu namanya dia, itu batal. Kalau nggak sengaja nih, itu muntah nggak disengajakan, nggak batal puasa kecuali ada yang tertelan kembali. Cuma kalau dengan sengaja mau ada yang balik, ada yang balik tetap batal karena ada unsur kesengajaan. Mungkin dia kenapa sih mau sengaja muntah biar dia sakit? Bisa jadi ya. Udah lemas, sudah nggak kuat, mau lapar, mau makan, batalnya kagak enak mau bini. Ntar bini rame mulutnya sampai keluarga tahu bahwa kita nggak puasa, juga caranya dia rojok mulut, tidak sedikit pura-pura muntah, udah batal puasa itu gitu. Dulu kejadian sama Rasulullah, ada dua perempuan minta, ada orang menyampaikan ke Nabi bahwa mereka ini nggak kuat puasa. Siang hari udah merasakan lapar yang dahsyat yang luar biasa, nggak kuat untuk menahan puasa. Mereka minta disampaikan ke Nabi, dan mereka ditemani sama salah satu orang untuk menyampaikan ke Nabi. Nabi SAW menjawab, puasa kalian sudah batal, batalkan aja makan minum. Lah bingung ya perempuan. Nah, kita minta izin, kita nggak kuat puasa, kok bisa batal ya Rasul? Iya, sepanjang hari kalian itu bicarakan orang. Kalian berdua bicarakan orang, dibuain orang, dan kalian sudah batal puasanya karena kalian sudah makan daging orang yang kalian bicarakan. Bingung ya perempuan. Di situ Nabi minta dibawakan wadah. Dibawakan wadah, dikasih ke perempuan tersebut, suruh muntahin isi mulutnya yang keluar daging. Dari dalam mulut daging mentah keluar dari mulutnya. Kata Nabi, ini daging orang yang kalian bicarakan sepanjang hari. Jadi kalian gak usah minta izin batalnya berkata sudah batal. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahu kalau itu jangan tiba-tiba ada teman atau gimana itu batalin puasa nggak kuat itu pakai sosok anti Nabi lagi. Posisi itu seolah-olah kayak Nabi yang kasar. Itu batalin aja udah ngomong orang seharian. Baru orang nggak ngomongin orang. Kamu masih di rumah udah. Tidak mungkin gitu bisa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yahkum bil zahir, Islam menghukum secara zahir, itu hanya khususnya buat Nabi sebagai mukjizat. Kemudian yang ketiga, al-jima', melakukan hubungan suami istri. Kalau zina boleh nggak? Kok nggak disebut zina ya, nggak disebut jima'? Suruh mikir. Nggak boleh zina, jima' aja batal apalagi ya? Apalagi zina. Jima' fi nahari Ramadan, jima' pada siang bulan Ramadan, malam nggak masalah.
udah adzan maghrib, udah selesai semua, itu mau lakukan apapun sama bini halal sampai menjelang subuh. Bukan berarti sebulan penuh di bulan Ramadan nggak boleh, bukan. Di siang harinya, di siang hari nggak boleh. Dan tidak ada hari nggak boleh dan nggak bagus untuk melakukan hubungan suami istri. Itu hanya takhayul. Kan suka ada bahasa, jangan lakuin hubungan suami istri di sehari Selasa, kata siapa? Nggak ada hari nggak bagus, semua hari itu bagus. Cuma karena kita ini punya budaya atau terkadang kepercayaan, ya Allah kasih sesuai dengan kepercayaan kita. Itu melakukan hari Selasa, ntar anaknya begini. Kata Allah, orang suku dan gue, ya udah gue kasih dah. Makanya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri ketika ditanya, adakah hari nggak bagus buat pernikah? Karena ada sebagian orang Indonesia nih santri nanya, karena kan di sini banyak adat. Hari ini jangan hindarin, hari itu jangan. Habib Hasan dia bilang nggak ada hari Allah yang nggak baik, semua hari baik. Cuma bisa nggak jadi baik ataupun tidak karena kita punya prasangka sendiri. Tapi nenek moyang kita begini. Kata Allah, gue kasih udah, lo punya percaya begitu. Mungkin kita yakin nggak ada hari nggak bagus, semua hari bagus, nggak ada apa-apa. Seperti halnya kalau nikah saudara di tahun yang sama, pasti ada yang terjadi. Entah salah satu cerai atau ada meninggal. Ini kan kepercayaan sebenarnya. Nah di Hadramut karena sering hadir pernikahan itu saudara yang nikah, adik kakak. Nikah bareng hari yang sama, akadnya barengan. Nggak ada mati duluan itu. Hampir punya anak, hampir tua, kenapa? Kepercayaan, kembali lagi keyakinan. Cuma kita dihindarin dan wajib menghindar, bahkan nggak boleh kita lakuin hanya di bulan Ramadan. Itu nggak dibolehin. Adapun kalau kejadian nanti ada hukumnya namanya kafarah. Kafarahnya apa nanti akan dibahas. Adapun muqaddimatuhu, atau mukaddimat itu artinya permulaan jima. Boleh gak kejadian di siang hari bulan Ramadan? Itu jangan lakuin tapi. Karena ulama bahas juga. Maaf ini ilmu ya. Nyium bini siang hari bulan Ramadan, batal gak? Orang bilang gak batal. Cuma masalahnya takut kebablasan. Nyium, yang hano sayang, yang hano ini ujung-ujungnya gak bisa keren lagi, belum remnya. Nah ini jadi masalah di situ. Jangan sampai hindarin aja dulu deh. Sabar sampai malam hari ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah tentang Nabi, Siti Aisyah bilang, man minkum yang memiliki irbad misla Rasulullah. Emang siapa di antara kalian bisa nahan nafsunya seperti Rasulullah? Maksudnya jangan ikut-ikutan deh. Nabi mencium istri siang hari bulan Ramadan itu Nabi. Dia tahu mana yang harus dilakuin, mana yang kagak. Cuman kita mau sosokan, Nabi aja begitu, nggak apa-apa berarti sunnah ya. Ya kebablasan itu. Jangan kita dengan Nabi beda. Kemudian yang keempat al-istimna. Istimna itu mengeluarkan air mani dengan paksa. Kalau bahasa orang Indonesia, onani, ini juga membatalkan puasa dan dosanya besar. Orang yang melakukan maksiat tersebut tidak sempat bertobat, di hari kiamat tangannya akan sebesar gunung. Jadi gimana dia bisa melewati sirat, tangannya sebesar gunung. Seperti orang yang rajin makan riba atau tobat, di hari kiamat perutnya sebesar rumah. Itu Nabi lihat ketika Isra wal Mi'raj, perut mereka sebesar rumah, nggak bisa berdiri. Dan ditanya oleh Nabi Malaikat Jibril, kata Malaikat Jibril, ini perumpamaan umatku yang makan riba, perutnya segede rumah. Nah orang yang istimna ini kalau nggak taubat tangannya sebesar gunung. Na'udzubillah min. Makanya kalau sudah ada usaha atau kesibukan sedikit banyak tetap menikah. Berkah itu dari pernikahan. Jangan kadang-kadang otak kita ini diracun sama setan. Jangan, itu punya begini. Orang gede, belum lagi bini nuntut, belum lagi bini nggak terima kita apa-apanya. Bikin kita betul nikah, tapi masih jalan terus. Itu nyata. Itu salah satu cara iblis untuk mengganggu anak turunan
Adam dibikin takut ketika mau melakukan sesuatu yang ibadah, dan dibikin gak takut untuk melakukan sesuatu yang maksiat. Itu nyata. Sekarang paling gampang gini lah yang saya sampaikan, bangun jam 1:30, jam 2:30 malam mau tahajud, ngambil wudu merinding. Nah kan begitu otak kita. Ya ada ngeliatin di belakang, memang ada siapa-siapa di belakang itu. Cuma dibisikin sama setan seolah-olah macam-macam deh. Lagi sholat, gerak dikit di belakang kemari padahal cicak. Siapa atau kemari tuh? Hah? Coba bangun jam segitu bukan mau ibadah, nonton champion. Udah gitu klub yang ente suka jam segitu mau ada cicak ya tokek ya, nggak dulu itu deh saat itu bikin kopi, ngaduk sendiri, gol sendiri, nggak ada yang sampai gitu, nggak takut. Kenapa coba? Nah, kata setan orang begini mau ngapain dulu aku biarin aja tenang. Nah itulah salah satu bukti. Lewatin kuburan malam-malam sendiri, iseng. Kalau ada pocong kagak di situ benar. Karena pikiran kita setan jadi kuat. Setan jin kuat ketika kita lemah. Kita punya pikiran, oh di situ tuh ada kuntil. Kalau kita lewat begini-begini, kuat dia, itu dibikin apa sama dia? Karena nggak ada. Nah ente punya pemikiran seperti itu. Ente lewat di situ sama perempuan mau maksiat, mikir gak ada kuntilanak di situ? Di atas kuburan lagi. Maksiatnya di kuburan bukan ada deh. Hah? Paling kalau seksa di kuburan tuh, udah lagi digebukin, ente maksiat lagi di atas. Nah, semakin lengkap deh seksaannya. Itu sudah nyata, itu bisa dibuktiin. Anak muda sekarang maksiat di kuburan gak takut, lewat sendiri. Takut, rame-rame lewat juga takut, iseng. Lagi maksiat dia iseng. Nah itulah salah satu bisikan setan. Maka disitulah galakin yang namanya program menikah. Jangan pernah kita khawatir nikah hanya takut miskin. Karena kata Nabi SAW, iltamisu rizqa bin nikah. Nah, carilah rezeki itu dengan menikah. Rezeki orang sudah ditanggung sama Allah. Dengan nafas satu orang, rezekinya akan bertambah sendiri. Yakin yang penting. Gimana maksudnya bertambah sendiri? Sebenarnya pada dasarnya setiap orang tuh bisa menikah selama dia ada kesibukan, walaupun dia punya pendapatan sedikit. Kalau hidupnya itu mengikuti cara agama. Cuman kalau hidup mengikuti perkembangan zaman atau gaya hidup, emang gak cukup. Mulai gaji 5 juta sebulan gak cukup. Bini minta ini minta itu, anak minta ini minta itu, kenapa? Ngikutin gaya hidup. Kalau ngikutin syariat dalam sehari ente wajib kasih makan bini 2 kali. Alhamdulillah Indonesia 3 kali. Kalau itu pun cuma saya rasam sambal terasi, ibaratnya 30.000 sehari cukup buat anak sama bini masak. Cuman karena banyak keinginan, kenapa makan begini terus, mana dagingnya, mana ini, mana itu, padahal tinggal lihat situasi. Itulah banyak tuntutan yang bikin banyak orang takut untuk menikah. Pada dasarnya nikah itu simpel. Yang bikin gak simpel itu tadi gaya hidup sama budaya. Belum lagi begitu mau lamaran, ada lagi deh. Bawa uang pas-pasan, seadanya, terus segini, akhirnya dijual sama dia. Lah kalau ada orang boleh ngasih harga ke anak perempuan, anaknya lagi dijual. Bukan lagi diserahin untuk apa? Ngurangin beban dia sebagai orang tua, enggak dijual anaknya. Bawa lamaran 15 juta di omongan. Oh segini, anakku udah hargain, anaknya lagi dijual berarti, udah hargain katanya. Lah pernikahan itu masalah yang namanya lamaran, banyak sedikit tergantung kemampuan. Yang terpenting menjalankan hidup personalnya. Ini suami tanggung jawab atau tidak, itu yang penting. Kan orang tua begitu anak perempuan ini nikahin, dia kan kekurangan beban deh. Beban tanggung jawab khususnya, beban makan minum sama binatang bisa kasih. Itu bukan beban. Kalau ada orang tua bilang makan minum itu beban, jangan jadi orang tua. Karena binatang pun bisa ngasih makan anaknya. Maksudnya beban tanggung jawab pendidikan agamanya. Ini sudah menjadi tanggung jawab suaminya udah. Dan itu alhamdulillah di kekurangan beban ya. Udah gitu pakai ada target, ada jumlah, ada aturan. Nah, gimana anaknya menikah kalau begitu? Itulah yang bikin banyak laki-laki takut untuk menikah. Ya sebenarnya simpel. Oke, carilah perempuan lah. Nah, yang minimal keluarganya itu paham agama.
Makanya kata Nabi, fadfur bidatid taribat yadaka, carilah perempuan yang beragama, kamu akan selamat. Itu maksudnya. Enggak banyak cincongnya kalau bahasa gitu. Namanya kalau bahasa Betawi yang apa? Enggak banyak tai minyaknya. Belagu minta ini enggak ada simpel aja hidupnya. Itu orang kalau beragama. Kemudian yang kelima, wal haidu, haid juga ini bisa membatalkan puasa. Perempuan yang sedang haid nggak boleh menunjukkan kepada orang lain seolah-olah dia lagi puasa, haram. Kalau bisa sesekali menunjukkan nggak puasa, tiba-tiba ngambil air sedikit diminum. Keluarga di rumah tahu, lah kok minum dia lagi haid. Jangan lagi haid pura-pura. Nah itu puasa, karena kagak puasa dosa. Karena puasa itu diharamkan bagi orang yang sedang haid. Puasa bagian dari ibadah, dan perempuan yang sedang haid dilarang apa? At-talaquthu bi ibadatin fasidah. Dia melakukan ibadah yang dilarang karena sedang haid. Jangankan puasa, wudu nggak boleh bagi orang yang perempuan yang haid. Lagi wudu nih, lagi haid dia nggak wudu, niatnya wudu, haram. Karena melakukan ibadah yang dilarang dalam kondisi haid. Kalau cuma cuci muka biasa, mandi biasa boleh. Cuman dengan niat kagak boleh. Niatnya buat ibadah lagi. Itu nggak dibolehin. Bagi orang yang sedang haid, termasuk puasa. Adapun puasanya wajib diqadha enggak? Wajib diqadha nanti begitu selesai Ramadan. Dia haid dalam sebulan Ramadan seminggu, nanti setelah Ramadan wajib diqadha. Harus berturut-turut apa enggak? Enggak, terpisah boleh. Mau setiap hari Senin atau Kamis dia mau qadha yang dulu-dulu, yang tahun kemarin puasa yang ketinggalan seminggu boleh dicicil. Yang penting jangan sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Kalau sampai masuk Ramadan berikutnya belum diqadha, setelah Ramadan berikutnya wajib diqadha tuh 7 hari yang sudah ditinggalkan 2 tahun lalu, tapi plus fidyah. Setiap hari 1 raup beras plus dia qadha. Kenapa? Karena diundur sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka kalau bisa jangan sampai buru-buru itu qadha. Maka kan bisa dicicil, punya waktu 11 bulan. Kalau setiap bulan sekali dia puasa udah selesai 7 bulan kalau. Tiap bulannya sekali dia puasa. Sebenarnya bisa. Cuma itu tadi kembali lagi kalau lagi di luar Ramadan orang malas puasa. Puasa sendiri, bini, suaminya, mereka lagi makan. Ini sendiri puasa, berat bagi dia. Karena sebenarnya nggak berat kalau sudah dijalani. Yang keenam an-nifas. Nifas juga membatalkan puasa dan nggak boleh berpuasa ketika nifas. Nifas itu adalah adamul khariju aqbil wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan itu nifas. Umumnya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Sekurang-kurangnya sesaat. Keluar anak, keluar darah, nggak keluar lagi. Itu nifas yang darah keluar setelah anak, bukan bersama dengan anak ya. Darah yang keluar bersamaan dengan anak itu namanya darah wiladah, darah melahirkan. Darah nifas itu setelah melahirkan. Anak sudah keluar, sudah selesai, tiba-tiba ada darah keluar, itu namanya darah nifas. Sekurang-kurangnya sebentar, jadi keluar anak, habis itu keluar darah, nggak keluar lagi. Itu nifas juga walaupun sesaat. Dan umumnya itu 40 hari, maksimal 60 hari. Ya, umumnya 40 hari. Maka yang punya anak itu harus sabar deh. Kalau punya anak, ya udah deh. Harus libur berapa lama? 40 hari itu kalau nggak nyambung sama head deh. Kalau 40 hari sana di nifas, nyambung sama head seminggu, cakep lah. Hampir 2 bulan. Puasa sebentar. Nifas ini juga dilarang untuk orang yang sedang nifas untuk berpuasa. Sama hukumnya dengan haid, nanti wajib diqadha. Kemudian al-junun. Junun itu artinya gila atau hilang akal karena gila. Karena gila kah atau hilang akal karena pingsan kah, hilang akal karena tertidur. Ini semua membatalkan membatalkan puasa, tapi ada syarat. Di sini disebutkan wabi ikhwan muslimin, kalau gila itu walaupun sesaat langsung
batal puasanya. Kalau pingsan itu kalau memakan seharian penuh baru nggak sah puasanya. Anggap sekarang ada orang lagi puasa jam 8 pagi pingsan, tapi jam 12 jam 1 siang sadar lagi, masih sah puasanya. Pingsannya dari mulai imsak, dari mulai subuh sampai maghrib nggak sah. Itu puasa 1 hari harus diqadha. Sehari ada pingsan. Dari mulai subuh sampai maghrib enak bener begini, dikit-dikit pingsan ya. Nah, pura-pura lagi, nggak bisa. Pingsan yang nggak batalin itu pingsan yang apabila tidak memakan waktu seharian penuh ya. Jadi sebagian hari tiba-tiba dia sadar, pagi pingsan, sore sadar, masih sah puasanya. Yang penting sadar sebelum masuk waktu maghrib. Itu pingsan begitu. Kalau majnun, gila, itu walaupun sesaat langsung batal. Termasuk kategori majnun itu apa? Sebagian ulama bilang kesurupan. Kesurupan itu kan namanya jannah. Jannah arti apa? Kemasukan jin. Nah, kemasukan jin juga bisa membatalkan puasa. Kemudian waridatu yang terakhir, yang ke-8 yang membatalkan puasa adalah riddah atau murtad. Murtad ini langsung otomatis membatalkan puasanya. Wahya ruju' 'ala al-islam ila kufrin. Walaupun hanya sesaat dia murtad, mengeluarkan kata-kata bikin murtad, tiba-tiba taubat, puasa itu hanya nggak sah. Tapi begitu ditaubat syarat lagi wajib imsak. Nggak boleh makan, walaupun batal puasanya nggak boleh makan sampai maghrib. Nanti setelah Ramadan wajib diqadha. Murtad itu karena 2 hal. Kan zaman sekarang ada nih kelompok orang yang ngafirin orang. Islam dikafirin, seenak jidat dia. Nah, kalau orang Islam dikafirin berarti kan murtad. Murtadin orang kalau begitu. Islam dikafirkan, Islam dari kafir berarti murtad. Sedangkan orang itu bisa dianggap murtad karena 2 faktor. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara perbuatan. Bil qawli wal fi'li. Secara lisan dia mengeluarkan kata-kata menghina Allah, menghina Nabi, kafir dia, murtad. Atau dia bilang apaan nih agama teroris, murtad dia. Yang kedua adalah secara perbuatan. Quran diambil sobek-sobek depan muka kita. Kenapa sobek-sobek? Apaan nih dongeng? Murtad dia. Atau Quran tiba-tiba ditaruh diinjak-injak, murtad. Dan sekarang orang ziarah makam, ziarah kubur dianggapnya kafir, musyrik. Kenapa musyrik? Nyembah kuburan. Tahu gak kata nyembah? Makanya kalau dialog sama orang begitu gak pakai dalil. Itu bahas apa yang disampaikan sama dia. Orang ziarah kubur itu nyembah kuburan, kita balikin. Apa arti nyembah? Nyembah kan bahasa Arabnya apa? Ibadah kan? Dia menyembah itu beribadah. Apa arti ibadah? Nyembah itu artinya apa? Kita minta jelasin sama dia. Nyembah itu ya udah dia menunjukkan Allah, dia sembah, dia yakin tuh kuburan punya kekuatan sebagian kekuatan Allah. Ente kata siapa? Ente ada punya berpikiran begitu ketika ziarah. Kok ente sok-sokan tahu isi hati anda? Jadi bisa balikin secara akal, nggak usah pakai dalil. Ketika orang sungkeman ke orang tua, kan orang Jawa ada tuh gitu ya, sungkeman, cium kaki orang tua, ibunya kaki dicuci, bahkan sebagian minum airnya. Apaan tuh? Syirik. Syiriknya di mana? Coba jangan dikit-dikit tuh gampang mengeluarkan kata syirik kafir. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi dalam hadisnya. Nanti di akhir zaman kata Nabi ada aqwam, ada kaum mereka membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran turun dari langit. Maksudnya benar bacaannya. Makhrajnya cakep, suaranya bagus, tapi iman mereka nggak sampai ke rombongan mereka. Iman nggak sampai ke hati, cuma ke rombongan. Dan mereka mengkafirkan orang-orang Islam dan menghalalkan darah mereka. Itu ada hadis jelas, tapi hadisnya disembunyiin. Karena nggak mau tuh hadis jadi nuduh mereka, padahal tuh hadis ada. Siapa yang dikit-dikit ngafirin?
kalau bukan mereka. Kita sih nggak boleh, harus jamaah. Habib Umar bin Habib itu punya guru, ketika ditanya sama pentolan Syiah di Jakarta, apakah Syiah kafir? Habib kata Umar, kita nggak bisa mengkafirkan orang menghadap kiblat. Maksudnya dia syahadat, kita kafirin nggak bisa, kecuali ada tanda-tanda kekufuran. Seperti Imam Ghazali, ketika muncul gerakan-gerakan Rafidah saat zaman beliau, banyak orang menyampaikan kepada Imam Ghazali, wahai guru, ini orang-orang mereka ini kafir-kafir semua. Imam Ghazali marah, kok itu kafirin? Ini jelas kafir, kata Imam Ghazali, dari mana kita tahu dia kafir? Orang yang keluar dari akidah kita, kayak Syiah, sebagai contohnya, apakah semua Syiah itu kafir? Enggak. Ada yang kafir, ada yang enggak. Siapa yang kafir? Kata Imam Ghazali gini, dudukin itu orang Syiah. Itu percaya nggak Siti Aisyah itu nggak berzina? Oh enggak, yakin ada berzina. Lah, ada ayat Quran turun bahwa Siti Aisyah nggak berzina, tunjukkan ayatnya. Begitu bilang, kalau tahu ada ayatnya, nah berarti kan dia orang nggak paham, cuma ikut-ikutan, nggak tahu, bisa dikafirin nggak? Nggak bisa. Itu dudukin, itu tahu Siti Aisyah nggak berzina. Ana yakin berzina, ada ayat turun dia nggak berzina, gua nggak percaya itu ayat, nah, baru kafir tuh. Nah, nggak bisa setiap orang masuk di duluan kafir, dudukin. Makanya disitulah yang kata Allah, fatabayyanu, cari tahu dulu, tak langsung setiap orang beda sama kita, udah kafir itu syirik aja deh. Nggak bisa begitu. Ini Islam. Nabi setiap ada perkara baru di zamannya ditanya tuh sahabat, ngapain kamu begini, ngapain kamu begitu. Dia dengar penjelasan sahabat, Nabi nggak marah, dia nunggu penjelasan. Seperti Bilal bin Rabah ketika ditanya sama Nabi, kok Anda bisa dengar suara langkah kaki ke dalam surga ketika Isra wal Mi'raj? Bilal kaget, kata Bilal, ya Rasul, aku cuma setiap habis wudu, aku sholat 2 rakaat sunnah wudu. Kata Nabi, pantas suara langkah kakimu dalam surga. Saya tadi Nabi bilang, ngapain sholat 2 rakaat habis wudu? Kagak ngajarin. Itu sholat sunnah wudu itu berasal dari siapa? Dari Bilal, bukan dari Nabi. Tapi karena Nabi mengikrarkan jadi sunnah, itu perkara sahabat lakuin, Nabi nggak ngelakuin. Nabi salahin, hanya ada sahabat dalam Sahih Muslim baca qul huwallahu setiap jadi imam. Dikritik sama sahabat lain. Kata dia, kalau kalian nggak suka saya jadi imam baca qul huwallahu mulu, cari imam lain. Sahabat nggak mau karena dia orang alim, sahabat alim, tapi mereka ngadu ke Nabi. Sama Nabi nggak langsung dudukin, ngapain baca qul huwallahu doang? Ayat Quran banyak. Surat Al-Quran banyak karena qul huwallahu. Tapi Nabi dudukin, kenapa itu setiap sholat Anda dengar baca qul huwallahu? Kata sahabat, aku cinta kepada surat qul huwallahu ya Rasulullah. Aku suka sama surat. Kata Nabi, hubbuka iya al-khalaqal jannah. Jika kamu cinta benar dari hatimu kepada qul huwallahu, kamu akan masuk surga. Nabi nggak bilang jangan lakuin lagi ya, surat banyak bukan qul huwallahu doang. Nabi tetap dengerin yang namanya penjelasan sahabat. Itu akhlaknya Nabi. Nanti ketika ada orang bilang, apa itu maulid isi maksiat, dudukin, mana maksiatnya dalam maulid? Nah itu laki perempuan campur, nah itu kita bisa ngomong ya. Kalau ada maulid laki perempuan campur ya maksiat mah. Bukan maulid dan maksiat, tapi apa? Manusianya berbuat maksiat. Nah itu nggak benar. Laki perempuan dipisah. Isinya salawat, ada yang ceramah, sedekah, makan. Di mana dosanya coba maulid? Kita pakai logika, nggak usah pakai dalil. Bilang Rasul nggak ngelakuin, jangan pakai dalil, jauh pakai logika. Rasul nganjurin kita setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi dan Ad-Dukhan. Ada baca Yasinan malam Jumat. Salah itu bid'ah. Logikanya di hari kiamat ada orang dicemplungin ke neraka. Ditanya sama di neraka yang lain, kenapa lu masuk neraka? Anda baca Yasin malam Jumat. Logikanya masuk nggak? Masuk pakai dalil. Ada orang masuk neraka gara-gara Yasinan malam Jumat. Pakai otak aja kagak nyampe gitu. Lagi pakai dalil. Tapi Nabi nggak nganjurin. Salahnya di mana gue baca Yasin malam Jumat? Terserah gue mau baca Yasin kapan aja kan. Sedangkan dari umumnya ada kan, barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, dia akan diampuni dosanya pada pagi harinya, termasuk malam Jumat juga termasuk malam. Walaupun emang Nabi nganjurin baca Al-Kahfi dan Ad-Dukhan.
masih bagus dia membaca ayat atau surat. Makanya dia bilang gini, logikanya kita berada di akhir zaman. Kalau Yasin dilarang, itu orang yang biasa Yasinan malam Jumat di dalam rumahnya nggak pernah baca Quran sama sekali. Boro-boro buka Al-Quran, tapi masih semangat malam Jumat datang ke masjid baca Yasin bareng. Walaupun tujuannya makan. Sisa itu ada makanan ringan, ada kopi. Tujuannya ke situ biar bisa ngobrol. Masih bagus dia membaca Yasin. Ente larang baca Yasin di masjid dan di rumahnya nggak baca Quran, nggak baca sama sekali berarti dia. Masih mending masih baca. Kan logikanya seperti itu. Dan dikit-dikit langsung mengeluarkan hukum seenak jidat kita. Dan kita harus tahu dan hargai banyak pendapat ulama yang lain. Akhirnya disitulah kata Nabi, istilah umat rahmah. Perbedaan antara umatku adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mufattilatus shaum atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insyaallah berikutnya kita masuk tentang as-shaum al-masnun, yaitu puasa-puasa yang disunnahkan bagi kita lakukan sepanjang tahun. Insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib sebelumnya, jikalau kita selepas sahur namun masih ada makanan yang tersisa di gigi yang misalkan nyangkut atau bagaimana, tapi posisinya sudah subuh Bib, sudah masuk waktunya puasa, dan ketika dikumur kadang masih ada sisa dikit-dikit, terus kalau misalkan ketelan itu masuknya batal nggak ya Bib? Apakah batal dengan masuk ke makanan yang sisa dekat sekitar gigi kita? Jika tertelan itu makanya di sini hati-hati. Kalau mau bersihin gigi itu setelah kita sahur, buru-buru, jangan nunggu adzan. Makanya disunahkan itu habis sahur buru-buru sikat gigi. Habis itu mau minum lagi dah. Nah, selama belum adzan subuh, yang penting gigi sudah bersih. Masih ada sisa, dia kumur-kumur ketelan, dia batal puasanya. Hati-hati. Walaupun batal bukan berarti dia belum ngopi. Udah batal nih, gue bikin kopi aja deh. Enggak bisa. Tetap walaupun batal wajib imsak. Wajib nahan diri makan minum walaupun batal 2 hari. Nanti setelah Ramadan wajib berqadha. Kenapa wajib imsak? Menghargai orang yang sedang puasa. Bukan senang kita. Sakit kepala luar biasa, harus minum obat, diminum jam 8 pagi. Kayak seenak ini, jam 11 di warteg. Dia ngopi, ngeteh, kenapa ente nggak puasa? Anak bilang luar biasa, karena udah minum obat tadi jam 8, makanya nggak puasa. Itu bukan berarti seenak tidak, dia makan minum. Tetap wajib imsak. Minimal kita ada rasa malu, orang lagi puasa kita nggak puasa. Itu tujuan imsak. Ini kagak seenaknya makan. Itu kadang-kadang maaf ini harus juga pelajaran juga bagi orang-orang yang punya warteg atau usaha warung padang kayak apapun itu. Di siang hari Ramadan tutup menjelang sore baru buka. Terus asar buka wajar. Dia beli lauk ya siapa tahu emang buat buka puasa, udah dekat lagi mau buka. Ini pagi buka, dia datang mau apa buat apaan? Buat buka puasa ntar basi. Masih lama. Nah, itu namanya mau makan itu di rumahnya tuh, bohong gitu. Oke, itu kita diingatkan berkali-kali, kayak masih gitu diingetin waktu masih tinggal di sana. Kita sampaikan ketika tutup jangan buka kecuali menjelang sore. Buat orang buka, itu bisa buka tuh sampai sahur. Dan orang biasanya di bulan Ramadan itu rame malamnya karena mereka mikirin bisa makan bisa minum, mendingan apa? Mendingan begadang aja deh. Nanti habis sholat subuh baru tidur. Nah itu bisa dibuka dari mulai sore, nggak harus dari pagi. Alhamdulillah beberapa tempat dengar, cuman ada juga yang nggak bisa dengar deh kita ngomong. Jam 7 pagi kita lewat aja itu, masya Allah deh. Anak SMA yang parkir, puluhan motor, penuh warteg jam 7 pagi, ada sarapan. Sarapan di bulan Ramadan, banyak gitu.
judulnya nggak enak, sarapan bukan Ramadan. Itu nyata kejadian dan dia berpikir berkah hidupnya akan banyak masalah. Orang mencari uang di bulan Ramadan siang hari dengan cara yang Allah larang, kelihatannya untungnya banyak tapi masalahnya akan lebih banyak. Itu nyata. Banyak kejadian dan Allah buktiin. Nah, gak ada salahnya kita tunggu sampai menjelang sore. Itu juga bisa istirahat dulu. Jam 1:30 mulai dia masak-masak buat jualan. Habis sore baru jualan. Enak, ada kesibukan. Ini dari pagi tuh sibuk. Sedangkan kita lagi buat puasa. Tapi sibuknya itu ngasih orang batalin puasa. Sama aja puasa yang batal. Walaupun secara hukum fikih nggak batal, dia nggak makan minum. Tapi di hari kiamat nggak dapat pahala puasa. Ada lagi? Apa? Gimana? Toko roti dari pagi. Ya masalah juga. Sebenarnya kita harus nonton aja setiap orang beli akhir kali ini. Iya, apalagi dia kerja di perusahaan bukan punya orang namanya itu kalau ngomong apa itu. Mungkin kita harus nontonnya kalau roti kan tahan sampai berhari-hari. Siapa tahu dia beli emang buat makanan. Kita harus nonton begitu. Nah, cuman kalau yang namanya makanan kayak warteg begitu seharian merusak. Kalaupun nggak rusak malam baru makan beli pagi udah kagak enak rasanya lamaan. Itu nggak bisa alasan tuh. Datang warung Padang jam 7 pagi beli nasi deh. Nah, nasi rendang buat apa nih? Buat buka nanti. Kalau dibahas itu nasi. Beda posisi dengan roti bisa berhari-hari apa? Masih tahan. Terus nonton gitu begitu. Cuma kalau yang beli muslim nggak ada salahnya. Enggak puasa loh. Oh enggak, ini buat bunyi lagi kan? Oh iya udah. Aku nih bohong terus aja Allah deh. Wallahu a'lam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمع قولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه كان تشي صحبي والحمد لله